Langsung saja kita buat gambar dua dimensi dahulu. Kita menggunakan tombol sketch di sini, yang gambar pojok paling kiri nih, ya, icon paling kiri. Ini sketch. Nah, kita diminta untuk menentukan plan. Kita menggambar di plan XY atau YZ atau misal ini XZ, ya. Saya di sini melihat bahwa XY plan itu adalah front dari si software. Kemudian kalau saya lihat gambar, saya akan memilih arah dari angka 16 ini adalah arah frontnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini akan menjadi frontnya nanti dari arah angka 16 ini. Dan ini saya akan buat plan-nya menggunakan plan XY saja. Ya, seperti ini. Nah, ini saya menggunakan tadi untuk menggeser-gesernya, saya menekan tombol tengah saya yang berupa scroll, saya klik, saya drag begini, ini. Saya tidak lepas tombol scroll saya. Ya, jadi saya bisa menggerakkan seperti ini. Ya, kalau untuk zoom, maju mundur, gitu ya. Silahkan. Assalamualaikum Pak Usop, saya dampingi ya. Waalaikumsalam. Ya Bu, terima kasih. Maaf ya Pak. Ya. Halo. Nah kemudian karena arah depan itu saya pilih dari arah angka 16 ini, saya akan membuat hal yang sederhana saja, yaitu membuat sebuah kotak. Panjangnya adalah nanti kira-kira 80, ketinggiannya hanya 10 mm. Jadi saya akan buat alasnya aja dulu. Saya buat alasnya dulu dari benda ini. Misalkan begitu ya. Saya nanti akan buat kira-kira 80, tingginya 10. Maka kemudian saya pilih rectangle di sini. Ya, saya klik rectangle ini. Kemudian saya boleh sebenarnya gambar di mana saja. Sini ya, saya gambar seperti ini. Saya klik kiri, kemudian klik kirinya saya lepas. Nah, ketika saya lepas, dia masih meminta saya untuk mengisikan berapa panjangnya. Saya isi 80. Kemudian saya menekan tombol tab di komputer saya, tab, maka dia berpindah untuk saya mendefinisikan tingginya tadi. Ya, dia berpindah untuk saya mendefinisikan tingginya. Tingginya saya akan isi dengan 10 begini. Saya enter. Nah, sudah terbentuk di sini. Oh, ya, kira-kira seperti ini. Ya, sudah terbentuk persegi panjang. Kemudian karena sudah selesai, saya tekan tombol escape sehingga ini tadi sudah nggak terpilih lagi rectangle. Setelah itu, Anda bisa tekan tombol finish yang berwarna hijau centang ini. Ya, misalkan saya tekan tombol hijau centang ini, klik, ya, ini saya drag biar kelihatan, saya kecilkan sedikit, ya, begini. Nah, ini tadi sketch dua dimensi yang sudah saya buat. Langkah berikutnya saya akan membentuknya menjadi kotak. Persegi panjang ini saya akan bentuknya menjadi kotak. Ke belakang kira-kira saya ambil saja misal 40 mm. Ke belakangnya 40 mm. Saya gunakan namanya
fitur extrude di sini. Ya, ini extrude kiri atas nih. Ini ada tombol extrude. Ya, saya klik. Ya, di sini ada kemudian dia memunculkan pilihan. Saya akan membentuk kotak ke depan atau ke belakang. Kalau mau ke belakang, ini Anda tinggal pilih di sini. Nih, ini ke belakang. Atau kalau mau dua arah, nih kalau dua arah. Ya, kira-kira gitu. Saya pilih ke depan saja misalkan. Berapa? Ke depan ketebalannya adalah 40 tadi. Nah, ini saya tinggal isikan di sini 40. Ya, nggak terbentuk seperti ini. Ya, saya oke. Nah, bidang alasnya sudah selesai terbentuk. Ya, kira-kira begini. Nah, langkah berikutnya saya akan menambahkan fitur ini, apa? Yang atas ini. Ya, saya akan menambahkan fitur yang atas ini. Dari mana saya menambahkan? Biar mudah, saya akan menambahkan langsung dari belakang, dari permukaan belakang saya akan buat sketch 2 dimensi dari belakang, gitu ya, biar mudah. Maka kemudian ini saya putar-putar aja, ini posisinya front, ini kalau saya putar right, ya, bisa kelihatan gini, ini right, nah ini saya pilih back-nya, nah gini back, hanya back. Nah, di sini nanti saya akan buat seperti yang ada di sini, ya, 2 dimensinya lebih dahulu. Nah, ini ketika saya sorot warnanya berubah seperti ini, saya akan klik permukaan ini karena nanti di permukaan itu saya akan tambahkan ke atas. Jadi saya tambahkan ke atas. Jadi saya klik saja, klik kiri. Nah, ini muncul shortcut untuk saya bisa create sketch atau 2 dimensi baru. Atau boleh juga Anda klik kiri di sini, klik kanan. Ini ada pilihan new sketch. Ya. Sama saja mau pakai yang mana boleh. Tapi saya pilih dari permukaan ini, saya langsung saja klik kiri. Saya pakai shortcutnya ini create sketch. Iya, seperti ini. Ya. Kalau dilihat dari bentuknya, berarti saya akan membentuk apa? Sebuah bentuk seperti ini tadi apa ya? Namanya bentuk apa dia kira-kira ya? Ya. Ya. Kira-kira ini panjangnya ini, kalau ini ketinggiannya 10, kira-kira panjangnya mungkin ini 60 lah ya. Tingginya mungkin 30 gitu ya. Tingginya 30, panjangnya ke sini kira-kira 60. Ya, kira-kira gitu ya. Oke. Saya buat saja dulu line, sebuah garis di sini. Line dari sini, dari pojok kanan ini ada muncul warna hijau. Artinya saya sudah pada posisi poin, ya, poin.
Ada juga ada panah kecil warna merah yang menunjukkan kursor saya sudah pada poin itu. Klik, saya tarik saja ke kiri. Sepanjang berapa? Sepanjang 60 tadi rencananya. Enter, selesai. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian nanti ada garis ke sini. Cuma kan kita belum tahu garisnya nanti seperti apa. Jadi saya buat dia sembarang aja. Saya lanjutkan aja tadi, klik, dah gitu aja. Dah, terus saya escape. Nah, kemudian saya buat lagi sebuah garis di sini. Ya, garis. Ya. Dari titik ini ke atas, tadi saya katakan, tingginya maksimal adalah 30. Ya, saya isi aja 30. Oke, sudah seperti ini. Ya. 30. Ya, sudah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ada busur sebenarnya. Ya, ada tambahan busur. Busur itu kira-kira jari-jarinya kalau ini 10 atau 15, 15, sepertinya jari-jarinya 20. Ya. Maaf, diameternya 20. Saya kira-kira aja lah, ya. Itu juga seperti yang saya bilang. Oke lah, saya kalau gitu buat apa namanya? Busur 20. Nah, untuk membuat busur saya bisa taruh di atasnya atau saya buat busur lingkaran yang lingkaran itu nanti nyentuh ini. Kalau gitu ini 30-nya saya kurangi aja lah. Karena tadi nanti akan membuat tambahan diameter jari-jari 10, maka ketinggiannya ini saya kurangi 10. Jadi nanti ini 20 gitu aja. Nah, ini ya. Saya kurangi. Ya. Sehingga kemudian saya akan membuat sebuah arc atau busur, ya. Saya pakai yang bisa 3 point atau pakai yang center point. Ya. Saya coba pakai yang 3 point saja. Nah, di situ pertama di pojok kiri ini select start of the arc. Jadi ini kursor saya arahkan ke pojok kiri bawah. Itu ada perintah yang membantu kita untuk membusur. Oh, saya titik mulainya di sini. Ya. Gini. Ya. Kemudian select end of arc. Nah, ke sini. Kesininya berapa? Kesininya tadi saya katakan, diameternya adalah 20. Nah, saya isikan 20. Begini. Ya. Nah, karena saya menggunakan busur yang menggunakan 3 titik, ya, mau nggak mau, saya harus mendefinisikan titik ketiganya berapa. Saya pilih yang saya isikan 10 saja, biar sama. Ya, begitu. Karena sudah terlanjur saya menggunakan yang metode
3 point. Nah, jadilah seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah saya akan mengarahkan, saya tekan dulu tombol escape dulu, biar si arc-nya ini non-aktif, escape. Nah, oh ya, kalau saya terlalu cepat, kalian perlu mengikutinya, bilang stop dulu Pak, gitu ya. Ataupun kalau sudah bisa melakukannya, alhamdulillah. Permisi Pak, mau tanya. Boleh. Itu untuk memunculkan angka satuannya itu bagaimana ya Pak ya? Biar ada angka 60, 20, 20, 10 itu bagaimana Pak? Di mana ya settingnya ya? Di tempat masnya nggak muncul? Belum muncul Pak. Nggak tahu itu. Ntar tak cariin ya. Ya. Baik Pak. Itu biasanya di optionnya, di sini kemungkinan. File, di options. Ini nih options ini. Nah ini yang ngatur. Misalkan apa yang ditampilkan, termasuk temnya nih. Temnya saya backgroundnya pakai yang one color aja biar putih. Icon saya pingin yang berwarna ada kuning, nggak seperti ini. Nah termasuk yang tadi kali ya. Ya, ada muncul dimensinya misalkan seperti itu. Apakah semuanya juga nggak muncul di teman-teman? Saya padahal belum mengubah apa-apa itu. Maksud saya untuk yang dimensi saya nggak ngubah, ingat saya. Saya kemarin hanya ngubah pada bagian yang sifatnya general saja, pada bagian ini aja sih. Maksudnya biar gampang kelihatannya. Backgroundnya yang abu-abu saya ubah menjadi one color. Ini kan kalau gradient gini kan mungkin nggak nyaman di adik-adik. Nah saya pilih yang one color aja lah, biar simple. Sama ikonnya saya ganti yang dari warna begini menjadi warna ini biar kelihatan. Untuk yang tadi saya belum bisa jawab ya, tapi kemungkinan ada di setting ininya. Itu ya dek ya. Ya, Baik Pak, terima kasih. Ya di option-option ini banyak nanti. Oke, mohon maaf nggak bisa jawab saya. Ya, saya close. Bapak maaf, saya ketinggalan yang bagian arch Pak, boleh diulangi Oh Pak? boleh. Nah, tapi kalau misalkan tadi Mas siapa ragu, itu ukurannya berapa gitu ya dek ya? Saya lanjut dulu tadi. Ukurannya tadi berapa? Ini kan nggak muncul gitu ya? Boleh Anda menggunakan ini dimensi untuk membuat yakin ini berapa ya dimensinya gitu ya? Nah ini juga untuk mengatur sebenarnya. Misal nih, tadi kan dimensinya 10. Nah ini sudah terkunci sebenarnya karena pada saat membuat arc tadi saya menguncinya dengan constraint ukuran-ukuran. Baik, ini saya hapus dulu. Ya, saya menggunakan arc yang 3 point. Bisa jadi menggunakan arc yang center point bisa jadi lebih murah, lebih mudah. Duh, salah ngomong, ya. Kalau menggunakan center point, saya harus mendefinisikan senternya. Padahal senternya saya belum ketemu di mana. Tapi saya bisa menambahkan titik center. Ya. Ini ada center point. Ini saya sebenarnya bisa naruh sebuah ini point ini ya. Point.
Saya taruh di sini. Klik, itu ada poin. Poin itu jaraknya dari sini berapa? Oh, karena diameternya 20, berarti jaraknya adalah 10. Maka nanti dari titik poin ke garis ini, itu jaraknya harus 10. Begitu. Lalu untuk membuat arc, saya bisa memilih yang center point. Nah, ayo Mbak, kita gunakan yang center point. Tapi Anda harus buat titik poinnya dulu. Titik poinnya sudah bisa dibuat, Mbak? Sudah, Pak. Oke, kita pakai yang arc, pakai center point ya sekarang ya. Saya klik yang arc, tadi pakai center point. Saya klik. Terus di pojok kiri bawah ini tulisannya select center. Oh ya, select center berarti ini centernya. Saya klik aja, klik. Kemudian start point-nya dari mana? Ya start point-nya dari sini. Klik. Nah, tinggal saya ke atas gini. Sudah 180 derajat. Klik. Oh, saya salah. Tadi icon constraint-nya masih saya pakai. Ini masih saya klik. Ini salah. Ini harus saya matiin dulu. Ini saya ngulang aja lagi. Nah, ini saya matiin geometric constraint-nya dulu. Nah, ini sudah saya matikan. Saya ngulang lagi menggunakan center point. Center point-nya yang ini. Kemudian start point-nya di sini. Nah, kemudian end point-nya di sini. Ya, sudah selesai. Sudah berhasil, Mbak? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang ini tadi kasusnya saya taruh sembarangan. Nah, karena saya taruh sembarangan, maka saya harus menyentuhkan garis ini ke sini. Gitu ya. Nah, untuk menyentuhkan kita akan menggunakan constraint yang namanya tangan. Nah, yang dulu kita belajar pada konstruksi geometris dasar. Ini ada tombol tangan di pojok sini. Ya. Oke. Di situ petunjuknya pilih referensinya, baru kemudian pilih benda atau garis yang akan ditangenkan terhadap si lingkaran. Oh, berarti nanti saya akan pilih dulu ini, ya. Di situ dikatakan juga select first curve ini, kemudian baru dia bilang select second curve-nya ini. Nah, begitu. Sekarang dia sudah nempel tangan. Udah ya. Nah, sekarang kita tinggal membuang bagian yang tidak diperlukan. Bagian yang tidak diperlukan adalah sisa di atas dan sisa di bawah sini. Untuk membuangnya kita akan menggunakan tombol trim, ya, membuang. Ini ada tombol trim di sini. Trim yang atas kita buang, nih garis sisa atasnya saya buang, dan sisa lingkaran busur yang tidak diperlukan ini saya buang. Nah, jadilah bidang gambar kita. Berhasil, Mbak, Mas? Udah ya? Kalau sudah, saya escape sehingga nggak, trimnya juga sudah mati nih. Saya finish sekarang. Saya tekan tombol finish. Ya. Nah,
Gimana Pak? Kalau tadi sebenarnya sekalian apa dengan lubangnya, ya lubangnya bisa kita buat tadi bersamaan atau kita bisa buat belakangan, terserah. Ini saya buat yang sederhana dulu. Yang lebih sederhana sebenarnya buat aja dulu si apa namanya, yang lubang ini, lubang yang ini nih. Tapi nggak apa-apa lah, saya buat seperti ini dulu ya. Nah sekarang sudah ada tambahan, ini saya extrude lagi. Nah, biar kelihatan extrude-nya kemana, saya pilih bentuknya home. Oh dia extrude-nya ke sana. Padahal saya inginnya dia ke depan, sini. Ya ini saya tinggal balik aja. Nah, cuma nggak setebal itu, setebal hanya 10 saja. Ya, seperti ini. Ya. Sampai sini bisa? Permisi Pak, saya izin bertanya. Perkenalkan saya Muhammad Muftizud, NIM I03221073. Ini saya saat melakukan trim itu bentuk lingkarannya berubah ya Pak? Bagaimana ya Pak? Bentuk lingkarannya berubah, hilang semua gitu ya? Iya, jadi malah jadi lingkarannya kan harusnya madep ke bawah, tapi tiba-tiba berubah gitu. Saat saya ingin menghapus bagian atas dan bagian bawahnya. Oh ya, ini saya simpan dulu gini, nggak apa-apa. Nah, saya kembali mengedit permukaan tadi ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, oh saya ingin mengedit apa tadi? Sketch-nya. Ya, kita bisa buka sebelah sini. Di dalam sini ada sketch. Ya, ada sketch. Saya bisa mengeditnya kembali. Atau misalkan saya ingin mengedit ketebalan fiturnya. Fitur 3 dimensinya. Ini saya klik kiri, klik kanan, edit fitur. Nah ini tadi untuk nambah-nambah ketebalannya. 10 atau di 20. Nah, saya kembalikan lagi 10. Oke. Nah, yang ingin saya contohkan tadi misalkan mengedit ya, kasusnya mengedit. Edit sketch ini, saya edit sketchnya. Nah, kita balik lagi ke kasus gambar yang tadi. Ya. Tadi Mas harusnya yang hilang bagian bawah sini gitu ya? Iya betul Pak. Tapi kemudian kok yang hilang sini gitu ya? Yang ini? Posisi jadi berubah gitu Pak bentuknya. Mungkin apa saya boleh share screen atau? Oh boleh. Saya stop dulu screen saya. Stop share. Kemudian silakan Mas. Oke, good. Oke, saya ingin trim bagian atas dan bagian bawah. Ya, saya ingin melakukan trim, jadi berubah Pak bentuknya. Kira-kira kesalahannya di mana ya Pak? Oh, sebentar. Oh, ini sepertinya belum ini sudah nempel belum? Sebentar. Garis yang escape aja dulu Mas. Escape. Ya, atau undo. Undo ya Pak. Ya, undo aja ya. Oke. Kemudian Anda klik kanan garisnya. Garis yang panjang itu klik kanan. Itu coba show all constraint. Oh, sudah tangen sebenarnya. Sudah tangen. Kalau gitu buang dulu trim dulu garisnya, Mas. Coba kita coba. Sini ya, Pak. Trim ya garisnya. Oke. Menarik juga ini. Kalau begitu gini aja. Escape lagi, escape atau undo, oke. Oke. Kita kan sudah nempel ya, sudah tangen ya. Sudah, Pak. Kalau gitu Anda boleh kunci. Itu ada tombol constraint yang tadi ketika membentuk tangen,
Tapi gambar di paling atas itu ada tombol kunci, gembok. Ya, oke. Nah, Anda gembok tuh si busurnya. Yes. Betul, betul. Oke. Oh. Prom aja, coba Anda prom aja. Kenapa dia bergeser? Atau mungkin saya harus hapus garisnya terlebih dahulu, Pak. Enggak sih harusnya. Kalau yang bawah juga dia di busur bawah juga dibuang, dia ikut kebuang ya? Apa ikut bergerak juga ya? Yang bergerak bagian busurnya, Pak. Coba ditrim lagi, tapi yang bawah, garis yang bawah sini. Ya, Pak. Nah itu, sama bergerak juga. Sama, Pak, bergerak juga. Kalau gitu coba dikunci lagi, escape, Ctrl Z, ya. Coba dikunci titik poin pertemuan antara itu, nah itu nggak ketemu ya, susah ya. Kenapa ya? Maaf Pak, izin menyela. Tadi saya seperti ini, terus dimensinya saya hilangin dulu, baru bisa ditrim. Oh, Dimensinya Hilangin dulu yang itu, Yang yang ini garis panjang miring. Terus yang di dalam-dalamnya itu dihilangin dulu. karena karena ada wajib. constraint panjangnya harus 70. Iya, Pak. Ya, kamu tadi memberikan constraint Iya, panjang. Untuk menghapusnya seperti apa caranya? Hapus saja langsung. Klik ininya. Klik 70 dimensinya. Escape aja. Escape. Ya. Delete saja langsung. Tekan tombol delete. Escape begitu. Tekan tombol delete. Nah, itu. Yes. Nah, ya saya baru paham. Kamu membatasi bahwa panjang garisnya harus 70, maka kemudian dia nyatu. Oh, ini juga ya Pak, apa dimensi? Ya, itu mungkin coba dimensi itunya dibuang. Ya. Oh ya sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasihnya jangan ke saya. Terima kasih. Temanmu. Tadi siapa? Gitu. Kan enak malah dibantu teman. Ya. Saya ya jadi tadi kamu menambahkan sendiri ya? Iya, saya tambahkan sendiri Pak. Ya? Oh, jangan. Penambahan itu menyebabkan kuncian constraint. Kuncian namanya, jadi dia wajib busurnya itu panjangnya adalah 20. Padahal kan kita potong. Ya. Gitu. Saya izin stop share Pak. Ya. Ya. Kasih ya Mas. Terima kasih Pak. Ya. Makasih ya Mbak siapa tadi? Nah, ya kita lanjut ya. Ya. Ini bisa kita edit ya tadi kalau kita ingin edit ya. Kemudian kalaupun enggak ya sudah gitu ya. Jadi untuk melakukan perubahan-perubahan nyaman sekali sebenarnya. Oh, gambarnya masih kurang pas, ya Anda edit boleh. Oh, fitur 3 dimensinya masih belum pas, Anda edit di sini. Ya. Jadi nyaman ya. Tuh. Nah, sekarang kita ingin buat yang apa ini namanya? Lubang ini. Pokoknya ada lubang gitu ya. Ya, mau dari depan mau dari belakang sama saja. Ya sekarang belum di share screen. Oh,
Makasih, makasih, makasih. Makasih diingatin. Ntar, pelan. Koneksi saya juga terbatas. Nah, harusnya udah kelihatan. Ya, kita buat di sini ya. Buat di sini. Ya. Nggak harus dari belakang, dari depan sini pun boleh. Ini saya klik. Nah, kemudian ini ada sketch. Nah, seperti ini. Ups, terlalu besar. Nah, bidang gambar kita itu yang ini ya, ini yang mau saya bergerak-gerak. Bukan yang ini ya. Taunya dari mana, Pak? Iya, kalau ini ada di bawah ini, slice grafik. Kalau ini saya aktifkan, ya, ini saya aktifkan. Nah, ini akan kelihatan bahwa saya bekerjanya pada bagian yang itu. Artinya yang depan tadi sebenarnya bukan wilayah saya, gitu ya. Ini hanya alat-alat bantu aja. Nggak pakai ini nggak apa-apa, karena kan kita tahu. Tadi saya klik area ini. Nah, saya akan buat lingkaran. Kita buat lingkaran aja lah. Lingkaran jari-jarinya 5 atau diameternya 10. Gitu aja. Ya. Kemudian lingkaran ini akan saya copy ke bawah. Ini ada tombol copy. Copy. Ya, kemudian saya akan klik tombol select. Maka di sini di pojok kiri bawah ada tulisan select geometry to copy. Oh, geometrinya ini. Nah, kalau dia belum. Ini sudah pilih kali ya. Kemudian sudah terpilih berarti ini mestinya. Karena sudah warnanya hitam. Nah ini. Nah ini. Ya. Nah ini. Gini harusnya. Select geometry to copy. Ini. Nah ini. Harusnya sampai warna biru dulu. Select geometry to copy. Kemudian baru saya select base point-nya. Base point-nya adalah yang ini. Saya klik kiri sekali, klik, kemudian saya lepas, saya tinggal tarik ke bawah. Ya, saya tinggal tarik ke bawah sini. Ya, saya kira-kira aja dulu lah ke bawah. Klik. Terus saya klik tombol dan. Nah, udah tercopy dia. Saya ulang lagi. Saya klik tombol copy. Nah, ini dia langsung sebenarnya karena perintahnya select geometry untuk copy. Nah, ini. Nah, saya langsung pilih ini. Klik sampai warna biru. Kemudian saya klik tekan tombol ini. Nah, sehingga kemudian dia perintah lanjutnya select base point. Base point-nya adalah titik tengahnya. Klik, saya lepas mouse saya tinggal drag ke bawah. Ini ada, ya ini kan bisa lurus nih. Ya, kita ikuti aja pelan-pelan biar lurus. Saya taruh sembarang aja, saya klik, kemudian saya tekan tombol dan selesai. Nah, pertama saya harus posisikan dulu yang benar nih. Ya, posisikan yang benar di si lingkaran ini. Kan tadi saya juga naruhnya sembarang. Maka saya ambil dimensi dari sini ke sini itu harus
10 misalkan. Ya, 10. Ini kan masih 10, berapa? Tuh, 10 gitu ya. Nah, dia geser sedikit ke kiri. Nah, berarti ini juga mau nggak mau hal yang sama saya lakukan. Tadi harusnya saya posisikan dulu. Nah, kalau gitu ini saya buang aja nanti. Kemudian itu dari sini ke sini. Kemudian dari dari bawah ke titik sini misalkan itu adalah 20. Kan tadi ini 20 ya. Berarti dari sini ke bawah sini itu 20. 20. Nah, gitu. Oke. Nah, ini saya buang aja dulu. Ya. Karena kan posisinya sudah berubah. Nah, ini yang sudah benar sekarang posisinya. Tinggal ini yang saya copy. Saya copy, tulisannya select geometry to copy. Saya pilih geometrinya. Kemudian saya klik tanda panah ini. Terus ada tulisan select base point. Base point-nya adalah titik tengahnya. Klik sekali, saya tarik ke bawah. Sembarang aja, saya kira-kira saya taruh di sini. Kemudian saya klik tombol done. Nah, yang ini berapa center point-nya nanti jaraknya? Ya kayak tinggal atur. Saya ingin jaraknya dari sini ke sini. Berarti dari benda ini ke sini. Nah, ini salah. Yang akan saya geser kan ini sebenarnya. Yang ini dari sini itu nanti jaraknya 10. Oh, sudah betul 10. Kebetulan saja berarti. Kebetulan, tidak saya rencanakan. Begitu. Kalau belum, Anda sesuaikan. Nah, kemudian sama seperti tadi, kalau kita ingin membuat benda solid atau melubangi, itu harus di sketch kita harus tertutup. Harus tertutup. Maka saya tambahkan garis-garis di sini. Nah, garisnya di mana? Garisnya adalah saya zoom gitu ya. Ini di sini. Ya, di sini. Saya di sini. Ke sini. Ini sampai muncul simbol tangan nih. Ini aduh. Di monitor saya ini ada muncul simbol tangan. Itu untuk menunjukkan bahwa dia udah nyentuh. Dan ketika nyentuh betul jaraknya adalah 10. Artinya dia sudah betul-betul siku. Kan jaraknya antar lingkaran tadi memang 10. Saya enter. Oh. Kok lainnya belum saya klik. Di sini dulu saya klik. Ya, sini, kemudian saya ke sini. Klik. Nah, udah. Sama juga dengan yang berikutnya saya buat lagi. Dari atas boleh, dari bawah boleh, gitu ya. Sini, ke sini, klik. Nah, udah. Escape, tinggal saya trim juga. Yang tidak perlu. Ini tidak perlu. Ini enggak perlu. Dah, gitu. Ya, si lubang ini kita sudah siap aktifkan. Nah, saya finish sketch. Berikutnya adalah sama, kita menggunakan fitur extrude, tapi bukan menambahkan, tapi kita mengurangi. Maka kita gunakan tombol cut.
Ini tombol yang cut. Dari mana? Dari permukaan ini. Nih. Nah, ini dia akan meng-cut ke belakang. Berapa? Di sini tulisannya 10. Tapi karena biar saya yakin, misalkan saya nggak tahu nih berapa dia ke belakang, kita boleh saja pilih all. Artinya dia akan lubang full ke belakang, dia lubangi. Ya, oke. Selesai, udah selesai. Ya. Kemudian saya tinggal membuat lubang, 2 lubang ini dan fillet. Di sini ada fillet. Ini ada lihat ada fillet. Ya, saya pilih fillet. Ini, klik. Maka kemudian di sini ada muncul menu seperti ini. Saya pilih yang ini. Ini mau saya gerakin ke bawah sini. Ini saya pilih ujung atau edge ini. Nah ini, lihat perubahannya. Filletnya 2 mili. Saya mau ubah menjadi 5. Nah ini Anda lihat perubahannya. Ya, istilahnya biar dia nggak siku. Ya, ini 1, 5. Kira-kira ini yang sebelah sana juga 5. Nah, kira-kira begini. Ya, atau Anda mau ganti menjadi 10 juga boleh. Radiusnya 10. Kalau 10 jadinya seperti itu. Sebenarnya lebih bagus. Ya namanya juga kira-kira. Karena nggak ada ukurannya ya. Seperti yang saya request. Udahlah di kira-kira dulu. Setelah itu kita apply. Nah, ya. Kemudian saya tinggal tekan tombol ini aja, silang. Karena udah jadi nih filletnya. Ya. Tadi saya menggunakan tombol fillet. Dan untuk membuat lubang yang 2 ini, saya akan menggunakan saja hole. Artinya saya nggak perlu buat sketch dulu, langsung menggunakan 3 dimensi, hole. Ya, saya buat nanti kira-kira di sini. Kira-kira aja dulu. Ya. Nah, berapa kira-kira ya diameternya? Nah, ini di sini kita ada informasi 10 atau mau saya gedein misalkan 12. Nah, dia lebih besar lagi 12. Atau mau saya besarkan lagi 15. Ya, seperti ini. 15 saja misalkan. 15, terserah Anda lah mau berapa. Ya, kan kita sedang belajar ya. Nah, saya sepertinya kalau lihat gambar aslinya itu sebenarnya 10 sih. 110, mohon maaf. Ya, seperti ini. Saya ambil 10 aja lah. Oke. Nah, saya lupa memposisikannya. Sama seperti kayak tadi. Karena posisinya belum saya definisikan, saya ke menu sebelah kiri. Ini ada hole 1. Saya klik kanan. Saya edit fitur. Ya, edit fitur. Nah, muncul kembali menu yang tadi. Nah, yang belum Salcon sebenarnya kan adalah menentukan posisinya. Nah, ini saya pilih posisi. Nah, dia bilang select point dulu. Ya. Ini poinnya ini. Ini poinnya ini. Mana nih? Ini. Sampai muncul silang warna merah nih. Nih. Nah, itu kemudian jarak dari sini misalkan di situ dibilang jaraknya 13. Jaraknya akan saya atur bukan 13 tapi 15. Nah, dia bergeser sedikit sana. Enter. Kemudian satu lagi. Itu kan terhadap sumbu itu. Terhadap sumbu yang satunya lagi. Saya pilih lagi.
kemudian terhadap sisi sebelah sini. Nah, ini juga masih 15, sekian. Saya isi 15. Oke, 15. Nah, sekarang sudah presisi jaraknya. Oke. Sudah selesai. Nah, kalau satu sudah, kita juga bisa menggunakan fitur yang sama, copy namanya. Ini ada copy di sini. Ya. Ya, rectangular pattern ya. Atau menggunakan mirror. Ya. Saya sepertinya akan kalau hanya copy 2 mungkin saya cukup pakai yang rectangular pattern aja lah. Tapi jumlahnya ini ya. Si hole ini saya klik ya. Kemudian saya klik arahnya. Direction 1. Salah ini arahnya ya. Ke arah bawah. Saya ganti sebenarnya. Cancel. Jadi kalau si rectangular pattern ini kita bisa sampai bentuk banyak. Saya pakai yang ini. Ini fitur yang akan saya geser. Saya pakai direction 2 ini. Oh, ini salah klik. Sebenarnya saya ini aja. Ini kemudian direction 1, tapi saya pilih ini. Nah, tinggal saya atur jaraknya. Jarak ya, jadi saya hanya akan buat 2. Jaraknya adalah ke sebelah kiri. Kalau 80 dikurangi 30 berarti 50. 50. Nah, tuh jadi. Ya. Jadi saya hanya akan buat ke arah sana itu menjadi 2 saja. Saya oke. Udah jadi selesai. Ya. Jadi kalau rectangular pattern itu bisa bentuk banyak. Kira-kira begitu. Atau kalau misalkan mau pakai yang mirror juga bisa. Tapi kalau mirror saya butuh sebuah area atau plane untuk menjadi mirroringnya, cermin di belakangnya sini. Padahal saya nggak punya ini mirror. Ya mirror bisa dari titik tengah ini sih ke sini titik tengah ini. Tapi biar aman saya tadi pakai rectangular pattern aja. Sudah selesai gambar kita. Kita tinggal save. Partnya part berapa itu? Part 16.016. Saya beri nama begitu. Saya simpan. Ya, masih ada waktu. Adik-adik sudah selesai sampai tahapan ini? Maaf, waktu saya tertinggal di yang lingkaran yang setelah mau copy lingkaran kedua. Saya belum, Pak. Mau saya ulangi lagi? Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya ulangi ya. Rectangular pattern saya akan saya delete ini, Dek ya. Ini rectangular pattern 1 ini saya delete aja. Ini saya delete. Ya, hilang ya. Saya ulang lagi. Ini saya pilih rectangular pattern. Kemudian objek mana, fitur mana yang akan saya copy yang lubang ini. Ya, satu aja yang saya copy. Ke arah mana? Ya, arahnya saya akan menggunakan arah searah ini.
searah ini. Nah ini ada arah panah hijau. Artinya nanti bisa ke arah sana atau ke arah sebaliknya. Itu bisa dibolak-balik. Ini nih. Nah ini kalau ke Anda bisa lihat warna hijaunya berubah, lingkarannya berubah. Atau ke sana. Ya. Nah ini tadi kebetulan karena arahnya sudah betul ke sana, maka saya nggak ubah. Tapi saya bisa ubah-ubah. Ngopinya ke arah sini atau ke arah sana. Oh ke arah sana. Berapa jaraknya? Tadi saya sudah ngitung kira-kira 50. Nah begitu. Monggo dibuat, saya oke saja ini. Ya. Terbentuklah rektangular pattern. Ya pola. Jadi kita bisa ngopi banyak. Ya, mudah-mudahan Mas tadi saya nggak hafal namanya, mohon maaf ya Mas. Belum hafal lah ya. Saya simpan. Nah, sampai tahapan ini part 3 dimensi kita sudah selesai. Sudah kita simpan juga. Kita tinggal melanjutkan ke pembentukan drawing. Atau kita bentuk menjadi gambar proyeksi. Aturan yang akan kita pakai sudut ketiga. Saya lanjut. Saya bentuk file baru. Izin bertanya, Pak. Boleh deh, silakan. Kalau di gambar itu kan mungkin di perkenalan sebelumnya saya Muhammad Rifan Riman dengan NIM-nya I032174. Iya. Kalau di gambar itu serodotannya kayak halus itu, Pak. Oh iya. Berarti makasih. itu bisa pakai fillet ya, Pak? Betul sekali. Oh, ya. Diingatin. Pakailah fillet. Terima kasih, Pak. Ya, diingatin nih. Kita klik yang garis ini ya. Nah ini, tinggal radiusnya mau dibuat berapa. Oke? Iya, diingatin tadi. Oke, nah gitu. Gitu ya. Ya, 10 terlalu besar kayaknya. Saya edit lah. Saya kayaknya nggak 10 deh. 5 mungkin ya. Ya, saya ambil 5 aja. 5 mili. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke. Ya. Sudah kita simpan. Kemudian kita bentuk file baru, kita buat file baru new. Kita pilih saya pilih yang ISO saja, standar ISO. Ya, untuk drawing saya. Ya. Saya pilih yang ini aja. ISO D. Grid. Ya, kita tunggu sejenak. Nah, bidang gambar kita sudah siap. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan kita akan menggunakan aturan proyeksi sudut keberapa. Karena kita hari ini belajar proyeksi sudut ketiga, maka yang akan kita gunakan proyeksi sudut ketiga. Maka kita atur di sini. Nah, di tab Manage. Di tab Manage ini ada Style Editor. Saya klik Style Editornya. Nah, kemudian pada bagian standar, default standar ISO ini, pada tab View Preference, nih. Nah, di bagian View Preference ini, awalnya terlihat bahwa si
bidang gambar itu nanti akan menggunakan proyeksi sudut pertama. Oh enggak, saya enggak mau gunakan yang ini. Tapi saya akan menggunakan proyeksi sudut ketiga, yang ini. Maka saya save and close. Udah ya? Save and close. Ya, berarti nanti skema gambar kita akan menggunakan proyeksi sudut ketiga. Kalau itu sudah kita atur, sekarang kita akan mengambil gambar depan. Nah, kita kembali ke tab Flash View. Kita ambil dulu base-nya. Base-nya itu adalah front-nya. Ya. Ambil, ya. Nah, kebetulan tadi front-nya sudah sesuai dengan harapan kita, karena sudah saya tentukan arah depannya adalah ini. Kalau misalkan tadi nggak sesuai, ini kan front, sama dengan front saya. Anda boleh putar-putar kok. Yang akan Anda maksud sebagai base-nya, itu yang ini misalkan, boleh saja. Maka sebenarnya nggak ada kesulitan. Ya kebetulan ini sudah sama ya, sudah ini front saya nanti. Skalanya saya besarkan biar lebih enak. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ya saya oke aja. Oke. Nah, si frontnya udah terbentuk. Kita tinggal geser-geser mau ditaruh di mana. Klik, geser, klik, drag gitu ya. Ya, ini mau tinggal ditaruh mau di mana. Nah, karakteristik proyeksi sudut ketiga adalah kalau saya ingin melihat dari arah kanan, saya juga akan menyajikannya di sebelah kanan. Kalau saya ingin melihat dari atas, saya sajikan juga di posisi atas. Itu aja bedanya dengan proyeksi sudut pertama. Ya, di cara menyajikannya saja. Jadi kalau saya ingin lihat dari kanan, ya apa yang saya lihat kanan itu saya gambar di kanan. Kalau yang sudut pertama, apa yang saya lihat dari arah kanan, saya proyeksikan ke bidang di sebelah kiri. Nah, karena mau saya taruh di sebelah kanan sini, saya mau gambar sebelah kanan, maka kira-kira depannya agak saya geser ke sini. Ya. Langkah berikutnya adalah mengambil proyeksi dari arah kanan. Nah, ini ada tombol proyeksi, ya, klik. Ini sebentar, pelan. Nah, ini gini, ya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda kira-kira saja seperti ini. Klik kiri sekali aja, lepas, klik kanan sampai muncul tombol create, lalu Anda tekan tombol create. Sudah jadi sebelah kanan. Oh, saya juga mau sebelah atas, tapi nggak cukup di atas ini. Ya tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, si kanannya juga udah ikut. Nggak susah seperti manual. Kalau manual sudah salah, ganti kertas. Gitu ya. Nah, ini lalu yang atasnya yang mana? Ya atas dari base-nya misalkan. Maka ini ada muncul garis merah tipis gitu ya. Saya ambil lagi proyeksi. Ya, ini saya taruh di atas ini. Klik kiri sekali, klik kanan sekali, tekan tombol create. Sudah jadi. Tinggal kita menambahkan anotasi-anotasi yang belum disediakan otomatis. Bisa jadi kita munculkan show out, ya. Tapi misalkan kalau kita mau buat manual juga bisa. Misal yang kita perlu kasih anotasi garis senternya, ini ada garis center di sini. Nih, center. Garis sumbunya nih, ya. Ini garis sumbunya kan harus ada garis sumbunya nih. Nah, itu garis sumbunya terbentuk.
Ini juga sama, harus ada garis sumbunya. Ini harus ada juga garis sumbunya. Nah, terbentuk. Sedangkan yang untuk yang ini, yang kita perlukan sebenarnya cukup garis senternya saja. Dari busur yang di atas ini. Nah ini. Ya, seperti ini sudah cukup. Seperti ini sudah cukup. Ya. Pak, Ya. mohon maaf izin bertanya. Boleh. Sebelumnya saya Mirza dengan NIM terakhir 063. Jadi itu di tampak kanan itu yang bagian apa ya namanya? Kayak ovalnya itu nggak perlu garis sumbu ya Pak ya? Enggak masalah. Oh, Misalkan Anda mau ngasih juga ini kan yang Anda tanyakan. Ya, kan dia bukan lingkaran dengan ini sebenarnya. Ini kan jadi salah terminologinya, ya kan? iya Pak. Iya, jadi salah. Karena dia bukan lingkaran. Jadi ini Kirain saya bakal ada dua gitu Pak, atas bawah. Enggak ya Pak? ya ini kalau ini center line nih sebenarnya. Oh, ini center line. Enggak perlu. Oh, nggak perlu. Ya, sumbu itu kan kalau dia berbentuk lingkaran. Ini kan bentuknya bukan lingkaran. Tapi kita perlu definisikan untuk yang ini center line-nya di mana. Jadi pembaca nanti juga lebih nyaman membaca. Udah. Kasih Ya. Pak. Ini menarik sebenarnya gambar ini. Tadi Mas siapa yang mengingatkan saya tentang filletnya? Dan di sini ya. Ini kok jadi nggak muncul, Pak? Sebenarnya ini harusnya muncul. Kalau kita secara konsep awal. Secara konsep awal di sini harusnya dia ada garis muncul. Muncul garis tegas sebenarnya. Ya. Garis tegas. Cuma nanti kita perlu kasih tambah notasi keterangan fillet. Ya. Tapi kalau di sini nggak muncul ya sudah nggak apa-apa. Kan toh nanti kita hanya perlu mendefinisikan, misalkan kalau kita mau ngasih dimensi dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini kan nggak pas tuh, bukan 61, tapi kan harusnya 60 kan. Ujung sini ke ujung sini. Nah, ini juga 58. Nah, karena tadi ada proses lengkungan halus. Padahal sebenarnya jaraknya berapa sebenarnya? Jaraknya kan tadi 60. Ya kan? Nah, itu kita coba yang ujung sini. Ya nggak pas, yang benar ya tetap saja dari sini ke sebuah area di sini. Ini 60,11. Nggak ada yang pas. Nah, kalau begini gimana? Ya, ini kita definisikan saja. Harus didefinisikan, saya klik, ya. Ini kok muncul edit dimension. Saya matiin aja edit dimension one grid. Ya. Push. Lihat. Jadi kalau saya ingin memberikan dimensi, harusnya dimensinya yang benar adalah 60 kan. Gimana biar dapat 60?
Ups. Kalau ini pasti lebih dari 60. Hmm. Ini kan jadi nggak tepat sebenarnya. Mana ya? Saya lupa ngeditnya. Karena kalau nanti kita memberikan dimensi, sebaiknya yang seperti awalnya, yaitu 60. Cuma nanti kita perlu kasih keterangan di sini itu ada fillet sebesar tadi saya ngisinya 1 mili apa 5 mili gitu ya. 5 ya, oke. Jadi ini jadi saya cari tahu juga ya. Eh, Kalau enggak ya saya tambahkan sket baru aja di sini. Dari sini, nah ini saya tambahkan sket baru dari sini ke sini 10. Escape. Kemudian si ini tadi saya buang saja dulu. Oh, sebentar. Oh, ini saya finish dulu sketchnya. Nah, ini saya buang. Lalu saya atur dari sini ke sini. Itu jaraknya adalah 60. Saya harus mendefinisikan jarak tadi. Salah. Ini saya edit aja dulu. Ini saya edit. Tadi saya lupa mendefinisikan jaraknya. Edit. Tadi kan saya baru menuliskan ininya. Ya, yang benar adalah seperti ini. Nah, ini saya isi 60. Yes, posisinya sudah betul. Ya, sehingga ini saya buang. Select. Sehingga kalau saya mau memberikan dimensi, ini ke sini, 60. Ini udah betul sekarang. Nah, Pak, ada sisa. Di buku satu, adik-adik boleh lihat. Pertemuan misalkan antara satu bidang dengan bidang tertentu, itu kadang-kadang ditambahin garis lengkung sebenarnya. Ada yang namanya garis lengkung. Itu pada contoh kasus yang 0, kemarin saya kasus sebelah itu, kasus kelas sebelah ini. Yang ini kali ya, atau yang 20. Nah ini, 20. Nih, ini contoh lagi. Di dalam satu itu disebutkan, kalau kita ada pertemuan tangen seperti ini, itu dia di dalam aturan ISO-nya, kita nggak gambar lurus tegas gini. Tapi agak dinaikkan sedikit, kayak digores
Kenapa? Karena ada pertemuan antara garis tegas ini dengan permukaan busur ini. Ya. Maka kemudian ini ada namanya dia nyebutnya lengkung. Itu di satu disebutkan. Dicontohkan bahkan. Itu beberapa ketentuan. Nah, itulah kenapa saya mengatakan dulu bahwa kalau hanya mengandalkan pertemuan saya, ada banyak banget tambahan-tambahan yang nggak bisa saya jelaskan. Gitu ya. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, tadi juga kasus yang sama ini, kenapa dia nggak menambahkan? Mungkin ada satu fitur yang saya belum mengaktifkan, sehingga dia tidak aktif otomatis misalkan. Kan gitu. Tidak aktif secara otomatis titik pertemuan itu. Padahal itu misalkan penting bagi pihak yang gambar berikutnya, pihak yang menggambar berikutnya, atau si pembaca gambar jarak dari sini ke sini itu 60 ya, misalkan. Tapi ada filletnya, ada fillet. Nah, ini, misalkan fillet berapa tadi? 5 ya? 5. Begitu. Fillet 5. Artinya nanti pada saat digambar ulang, dari sana ke situ 60, tapi di situ posisinya ada fillet 5. Kira-kira begitu. Ya. Sehingga orang bisa membuatnya secara presisi. Bukan 60,11 atau 58, sekian, enggak. Tapi 60 tapi ada filletnya. Selengkung gitu. Pelan ya, landai. Semoga tidak salah ya. Kan mestinya fillet. Ada nggak yang lain? Kalau camper jelas bukan. Shell juga bukan. Ya memang fillet. Rib kan ini penguat. Emboss bukan. Ya, tentu fillet. Ya. Maka ini fillet. Oh, mungkin saya juga salah penggunaan filletnya. Bukan fillet yang ini, tapi fillet yang ini. Ini fillet yang ini. Ada fillet yang ini. Kalau ini saya buang misalkan. Coba saya menggunakan fillet yang ini. Face ini sama face ini. Ah, yang benar ini mestinya. Cuma jaraknya berapa? 5. Begini. Jadi permukaan itu dan permukaan ini. Jaraknya 5. Fly. Seperti ini. Oke. Jadi fillet berbasis permukaan. Bukan berbasis air. Mungkin hasilnya sama, tapi coba kita lihat di sini. Nah ini. Sekarang dia memunculkan apa istilahnya sebenarnya? Tadi sempat muncul apa? Garis ya, 2 garis. Mungkin ada fitur untuk memunculkan itu. Ya. Kalau enggak ya dimunculkan. Ya mungkin itu informasi yang bisa saya berikan ke adik-adik sekalian. Ya. Sekarang saya nanya sebelum saya tutup, lebih mudah mana proyeksi sudut ketiga atau sudut pertama?
atau familiar mana, sudut pertama atau sudut ketiga. Itu nanti silahkan kalau ada tugas besar, misalkan tugas membuat gambar berkelompok, teman-temannya menyepakati dalam satu kelompok kecil tadi mau pakai aturan yang mana boleh. Tapi jangan lupa nanti di bawah sini simbol proyeksinya dibuatkan ya. Jadi nanti kita pembaca gambar itu tahu bahwa oh ini mau menggunakan proyeksi sudut keberapa ketika membaca. Kira-kira begitu. Oh ini belum saya simpan. 016 set ya. Gitu aja. Save. Oke. Saya nyimpannya di mana tadi? Tadi saya bingung juga. Oke, di sini. Enggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Saya tutup pertemuan. Mudah-mudahan membantu. Saya akan kasih tugas tambahan. Mungkin besok atau minggu saya rilis. Ya, saya tutup ya. Sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. silakan perbanyak latihan menggunakan tutorial pad-nya di Autodesk. Makasih.